hormati Ustaz Gaul. Saya panggil Ustaz Gaul aja ya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, teman-teman. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin bulanan. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan dinamika organisasi kita, termasuk juga hal-hal yang perlu kita laksanakan dalam menyambut serta memeriahkan Hari Bakti RRI. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa tausiah dari Ustaz Gaul kita. Hanya saya mungkin ingin share saja ke teman-teman, karena saya tadi pagi itu share satu harapan dari Jember ya, coba dilihat di grup. Itu ada enggak tahu saya apa itu Al-Qur'an atau itu surah Yasin. Itu ada di umul kitabnya itu ada tambahan huruf. Ada tambahan huruf yang itu menjadi salah. Bentar, kalau belum ada yang baca, lebih baik saya lihat dulu. Ya, tambahan hurufnya itu adalah di umul kitab itu Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina la yu'minu. Ada tambahan huruf lam. Ya. Nah, itu memang kita, kalau saya sebenarnya terus terang saja dalam beragama ini saya tidak begitu ta'assub ya. Karena ta'assub itu bagi saya nanti saya khawatir menyalahkan orang. Itu ta'assubuddini namanya. Itu tidak boleh memang. Kita harus baca betul. Tapi kalau ada hal yang salah bisa saling peringatkan. Nah, itu namanya tazkirah. Itu saling mengingatkan. Maka saya sering juga saling mengingatkan antar kita ya. Nah, dalam konteks ini tadi, ini memang kita harus hati-hati sekarang membeli Al-Qur'an ya, atau membeli surat Yasin. Karena apa? Karena sekarang percetakan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di pasar ini loh. Pasar apa ya? Pasar Impres bisa. Karena punya mesin fotokopi. Sementara yang nyetaknya itu belum tentu tahu persis apa yang ada di dalam Al-Quran dan Nas ini. Coba Anda lihat, kalau Anda perhatikan, saya kemudian perhatikan nih, surat Yasin ini. Itu kan ada, siapa pegang? Coba pegang Yasin itu. Buka halaman 27. Buka halaman 27. Apa tulisannya? Apa bunyinya itu? Illa rahmatam minna wa mata'an ila. Apa itu bacanya? Itu ada titik. Salah itu. Coba kita perhatikan. Tapi ini dicetak di mana gitu loh. Tinggal bagaimana kita Bapak Ibu. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, kalau ta'assubuddini saya insyaallah tidak begitu saya perhatikan. Bagi saya yang penting itu dasarnya ada. Misalnya tadi yang agak sedikit ya, supaya jadi pembelajaran bagi teman-teman. Misalnya teman-teman di sini yang suka disuruh berdoa, hati-hati kalau berdoa. Harus tahu persis. Jangan nanti diaminkan orang, doanya mencelakakan kita juga. Bahaya itu. Kecuali kalau mau istri dua, doanya beda. Ya. Misalnya ya, rata-rata teman-teman yang mau ngomong ya sudah bisa membaca, tapi dia nggak tahu kaidah. Nah, tidak tahu kaidah inilah yang sesungguhnya itu menjadi salah. Misalnya saya ambil contoh yang dibaca sama Yan Bahtiar. Apa Yan ya? Ini jadi pembelajaran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu harus ada alif lam.
Karena dalam ilmu balaghi itu harus ada fiddin, karena ad-din itu menunjukkan makom. Kalau dia menjadi ada nun, ada tanda bahwa itu jamaah atau sendiri, maka itu alif lamnya harus dibuang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina. Nah, itu boleh. Itu ilmu balaghah namanya. Berat ilmu itu. Saya sebelum masuk RRI sudah belajar itu. Fi dinina wa afiatan fil jasad. Oke, enggak usah kita tambah itu. Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana fi sakaratil maut wan najata. Wan najata itu artinya fi'lul mudhari yang ingin dia menjadi fi'lul aham namanya, yang iroda. Tidak boleh wan najati, nggak boleh. Jadi salah dia. Jadi wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu ada ilmunya. Nah, maka perhatikan bagi teman-teman yang nggak punya ilmu balaghah, Ibnu Nur misalnya ya, nggak belajar kan ilmu kayak gini kan, udah perhatikan mana yang betul dan dihafal betul. Saya yang sudah seperti ini, maaf ya, saya sudah seperti ini. Saya terakhir saya ingat betul, saya baru hafal surat Al-Fajri, itu di sini Pak. Mana yang saya hafal itu satu hari saya lagi di pulau di Pemancar. Itu ada pengajian di musola. Saya dengar itu. Saya samakan, ternyata punya saya salah. Loh kok bisa salah? Gitu kan? Berarti saya yang salah hafalnya. Itu saya ulang, saya buka lagi karena saya punya Al-Qur'an Pak di sini. Ini saya langsung buka, ternyata saya. Banyak itu yang kecil-kecil itu salah. Makanya hafalan kita diupdate. Ya kan? Karena ternyata saya nggak punya wawnya itu, wawnya hilang. Walnya. Wal fajri kan? Wal fajri terus walayalin asyr. Terus nanti di ujung ada anna lahu dzikra. Harus ada waw. Hilang wawnya itu. Saya baca di tafsirnya ternyata memang wawnya wajib. Nah, seperti itu. Jadi saya bermohon ke teman-teman, lagi kita tidak usah ta'assub, tidak usah saling menyalahkan. Yang perlu diupdate punya kita. Saya khawatir nanti kalau kita terlalu ta'assub ini, nanti yang nggak sholat jamaah jadi salah, dikafirkan, nggak boleh itu. Ya, karena bagi saya sholat itu penting. Bagi sholat jamaah juga kalau ada pas waktunya saya bilang penting. Tapi kalau tempat sholat jamaah itu nggak cocok sama saya, bukan berarti karena saya NU atau saya ini enggak. Ada tempat sholat itu yang nyaman, yang enak. Betul itu. Saya kalau disuruh taraweh tempat orang yang enggak husuk gitu, bikin saya main-main saja, bagus saya taraweh sendiri, Pak Ustaz. Betul. Kan tergaul juga ini. Subhanallah. Ya, silakan Pak Ustaz. Nanti saya lanjut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang paling bahagia untuk saya. Karena hari ini saya bisa berkumpul bersama teman-teman yang sudah saya anggap keluarga. Dan terutama saya hari ini langsung berada di samping Pak Zahral Murzaini selaku Direktur RRI Lulus Mame. Dan juga seluruh teman-teman di sini yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu, habis waktunya nggak sempat saya ngajar. Akhirnya ambil honor aja, jadi nggak enak ya. Jadi alhamdulillah luar biasa, dan saya juga bahagia sekali dalam beberapa pertemuan bersama Pak Kepala RRI. Saya melihat beliau adalah seorang sosok yang sangat paham
tentang agama, enggak. dan ternyata hari ini pendapat saya itu terbukti. Ya, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Jadi memang yang beliau sampaikan tadi itu benar sekali. Yang pertama ada beberapa poin yang mungkin kita coba ulas sedikit. Artinya ini untuk menekankan ataupun taukid daripada pernyataan Bapak. Yang pertama cetakan Al-Quran yang salah. Memang kadang-kadang salahnya cuma satu huruf, tapi fatal. Seperti tadi la itu artinya tidak. Jadi antara ada dan tiada memang luar biasa. Antara ada dan tiada itu seperti hitam dan putih. Memang cuma beda warna, tapi memang beda total, kontras ya. Jadi kalau di surat Al-Baqarah itu tadi langsung walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan daripada Al-Quran. Tapi kalau walladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan ayat ini menjelaskan orang-orang yang bertakwa tadi. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat ini ataupun Al-Quran ini diturunkan sebagai suatu kitab yang tiada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu gimana? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang percaya dengan gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu yang berinfak dengan sebagian rezekinya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Sedangkan apabila ditambah la, jadinya yang orang bertakwa adalah orang yang tidak beriman dengan yang diturunkan dalam Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Luar biasa pergeseran nilainya. Seperti tadi disampaikan juga, percetakan sekarang sudah dicetak di sini. Kadang-kadang orang percetakan itu cuma ngambil order. Ada orang yang meninggal 40 harian cetak Yasin. Ada orang mau kawinan lalu untuk souvenirnya cetak Yasin. Kenapa nggak cetak aksesoris seperti ini saja? Mungkin aksesoris ini nanti kita akan bagikan untuk hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam. Jangan kemana-mana. Iya. Salawat beriring salam selalu kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad telah mengajarkan kita dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Quran. Dan kita lihat tadi di halaman 27, betul Bapak bilang, ilahin antara ha dengan kha memang luar biasa fatal sekali, dan ini merubah makna. Karena hin artinya ketika, sedangkan khin adalah artinya khianat, dan ini memang merubah makna. Satu titik saja, apakah itu tai hidung orang yang nyetak pas jatuh di situ, kita nggak tahu apakah upilnya atau bukan, tapi intinya ini merubah makna. Dan hati-hati saat kita membacanya, makanya kita butuh hafid Al-Quran seperti Bapak, dan mungkin semangat ini bisa ditiru oleh teman-teman RRI semuanya, insya Allah. Jadi luar biasa memang dalam kita membaca Al-Quran apa juga ataupun bahasa Arab seperti doa juga, mungkin betul yang disampaikan oleh Bapak. Ada banyak ilmu yang harus kita pahami. Ada ilmu balaghah seperti disampaikan tadi, ada ilmu nahwunya, ada ilmu sarafnya, ada ilmu badi', ma'ani, bayan, ilmu usul fiqh juga kita harus paham kaidah-kaidahnya, juga ilmu-ilmu lainnya yang merupakan semantik dan akar daripada morfologi bahasa Arab. Persis seperti disampaikan tadi. Wal afwa ataupun wan najata. Kenapa ini jadi a, nggak boleh i gitu? Kenapa barisnya harus nasab, nggak boleh kasrah? Kenapa barisnya harus di atas? Karena dia merupakan maf'ul daripada nas'aluka tadi. Nas'aluka betul disampaikan Bapak tadi adalah fi'il mudhari dari as'aluka, as'alu, nas'alu. As'alu, nas'alu artinya kita meminta. Nah, saat nas'alu ditambah kami meminta kepadamu ya Allah, apa yang kamu minta? Afwa, kemaafan, najata, keselamatan. Karena ini merupakan maf'ul ataupun sesuatu yang dilakukan oleh fa'il, oleh si pelaku. Dalam bahasa Indonesia disebut objek. Objek ini dalam bahasa Arab wajib barisnya fathah atau barisnya nasab. Nah, ini merupakan kaidah bahasa Arab yang mungkin dapat kita pelajari sebelum kita berdiri di hadapan orang lain untuk ya mungkin memimpin sholat, memimpin pembacaan Al-Quran, ataupun memimpin bacaan doa, ataupun kita mengajar pengajian. Mudah-mudahan apabila saya pun sebagai manusia, sebagai mahalul khata' wa nisyan, tempat silap dan lupa juga salah, mohon juga teguran dari teman-teman, karena saya juga bukan
ya bukan seorang yang sempurna. Nobody is perfect, tidak ada yang sempurna. Mudah-mudahan ini semua menjadi ajang silaturahmi dan diskusi kita semua. Baik, kita masuki pengajian tauhid hari ini. Jadi saya kemarin diskusi tentang kitab yang akan kita pelajari hari ini. Kebetulan ini adalah kitab terendah dalam level tauhid. Kalau di pesantren di Mudi ini dipelajari kelas 2. Jadi namanya Kifayatul Awam, artinya mencukupi bagi orang yang awam. Jadi kita belajar tauhid awam dulu, belajar tauhid dasar dulu. Bagaimana kita mengenal Allah secara kita dasar. Mohon maaf, mungkin di sini banyak yang sudah expert, tapi kita coba belajar karena kita coba samakan level dulu. Kita samakan level semuanya, kita berangkat dari bawah sambil pelan-pelan nanti kita lihat siapa yang mungkin ada lupa, ada silap dari yang level-level bawah. Kalaupun memang sudah sempurna, nanti mungkin kita lanjut terus, kita belajar terus kitab yang di atas ini lagi. Baik, kita mulai pengajian kitabnya. Kalau nanti ada yang mau dibeli ke depan kitabnya, berarti kitabnya Kifayatul Awam. Jadi gampang, harganya murah, cuma Rp11.000. Jadi ya kalau mau dibeli gampang, tinggal dipelajari. Masalahnya bisa baca apa enggak? Ya, bisa disimak. Ya, kalau kadang-kadang mau menyimak atau apa. Jadi memang enaknya kitab Kifayatul Awam ini, dia kitabnya kita pelajari di hamish, artinya di pinggirnya saja kita baca. Di dalamnya ada penjelasan. Jadi saat kita baca di luarnya, tiba-tiba ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ingin kita uraikan, di dalam ada syarah. Jadi ada penjelasan lebih lanjut, Ustadz ini mau nanya, ataupun Ustadz tolong dijelaskan lebih rinci lagi, ada penjelasan di dalam. Jadi memudahkan bagi si pengajar, karena di dalamnya langsung ada syarah, ada keterangannya. Kita belajar di pinggirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah yang ada di kitab. Saya baca bismillah karena bismillah ini sesuatu yang memang diperlukan saat kita memulai segala sesuatu. Kita mau makan, baca bismillah. Sesudah makan, alhamdulillah. Kata Romai-Rama ya. Jadi kalau mau minum, baca bismillah. Bismillah. Saya minum dulu ya. Ya silakan yang mau minum juga atau mau makan juga. Tapi pada ada yang nggak ada kue ya. Udah mau habis di pojok. Ya. Alhamdulillahil munfaridi bil ijadi. Segala puji bagi Allah yang tersendiri dengan penciptaan. Ya, ini permulaan musannif ataupun pengarang kitab memuji Allah, tapi mengkaitkan, menyangkutkan dengan suatu sifat yang memang munasabah sesuai dengan ilmu tauhid, yaitu tauhid ataupun sendiri. Allah itu punya sifat esa, artinya beliau itu tunggal. Dan selain tunggal dalam kejadiannya Allah, beliau juga munfaridi, tunggal dalam penciptaan. Artinya dalam menciptakan segala sesuatu, dalam melaksanakan segala sesuatu, dalam membuat segala sesuatu, tidak butuh teman, tidak butuh sekutu, tidak butuh siapapun. Dan ini mungkin sering kita baca ataupun sering kita dengar dalam makna qul huwallahu ahad. Saat kita membaca qul huwallahu ahad sebagai salah satu surat favorit kita mungkin, jadi saat sholat, aduh biar cepat qul huwa aja lah. Biar cepat. Jadi itu yang paling gampang. Sebenarnya memang itu yang paling bagus. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah mendengar seorang sahabat yang dia selalu membaca dalam sholatnya surat qul huwallahu ahad. Jadi Rasulullah menegur, apakah kamu tidak hafal surat lainnya, ataupun tidak mau gonta-ganti surat lainnya, misal hafal seperti hafal Al-Quran nih, seperti Bapak Kepala RRI. Nah, tadi kita belajar wal fajri misalnya. Itu surat yang sangat bagus sekali karena di situ ada banyak waw, dan wawnya itu bukan waw terkejut, tapi sebenarnya waw di situ adalah waw kasam sebenarnya. Yang pertama wal fajri, di wal fajri walayanil asri. Kecuali yang saat disebut oleh Bapak tadi itu adalah waw naat atau waw ataf. Jadi kalau yang di pertama itu waw kasam yang membuat baris di depannya wajib kasrah. Jadi kalau masuk waw kasam itu baris depannya pasti kasrah. Perhatikan nanti bagi yang baca Al-Quran, wal fajri.
Kenapa bukan wal fajru? Kenapa bukan wal fajra? Karena waw ini berarti demi. Nah, kita lihat di wal asri. Kenapa bukan wal asra? Karena itu artinya demi. Sumpah Allah dengan itu. Terus Ustadz, wadduha kok patah? Karena duha itu di belakangnya tidak mungkin dikasrahkan karena ada ya yang pengganti dari alif. Dan itu baris sebenarnya adalah kasrah juga. Jadi wadduhe bisa juga. Wadduhe ya dengan imalah itu merupakan satu qiraah bisa juga. Jadi kadang-kadang dibaca wadduhe kita teringat bulukat wadduhe. Diingat makanan lagi ya jadi. Tapi intinya ini qiraah yang dibenarkan. Luar biasa, saya bahagia sekali nih bisa berdampingan. Dan insya Allah mungkin nanti banyak masukan dari Pak Kepala daripada saya. Jadi intinya kita cuma sharing, kita bertukar pikiran. Kenapa Allah itu kita sembah dengan suatu ilmu ataupun kita pelajari beliau dengan suatu ilmu namanya ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini cuma ada di agama Islam. Jadi cuma agama Islam itu yang punya ilmu tauhid. Sehingga ada yang bertanya, Ustaz, tauhid itu ada berapa macam? Ada 3 kah? Apakah cuma 1? Ternyata tauhid itu artinya memang mengesahkan Allah dan cuma 1. Tauhid itu artinya 1. Jadi ada yang bilang tauhid 3, ya mungkin itu di luar konteks kita. Jadi tidak ada yang namanya tauhid itu dibagi 3 macam. Apakah uluhiyah, rububiyah? Nah, itu kalau dalam tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma 1, yaitu bagaimana kita mengesahkan Allah. Nah, tauhid kita kenapa disebut mengesahkan Allah? Karena cuma agama Islam yang mengatakan Tuhan itu 1. Oh, ada yang bilang tauhid uluhiyah rububiyah itu bisa membuat orang kafir juga bertauhid. Ternyata orang kafir di luar Islam, non muslim, tidak ada yang bertuhan 1. Semuanya lebih dari 1. Dalam agama Kristen dikenal 3 Tuhan. Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Jadi kudus pakai U bukan I. Kalau I kudis jadinya. Jadi roh dimarahin orang Kristen. Jadi ada 3 Tuhan dalam agama Kristen. Kalau agama Katolik ditambah 1 lagi. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus sama Bunda Maria. Iya. Jadi ada Roh Bunda Maria ini, ada Tuhan Bunda Maria yang disembah oleh orang Katolik. Ini perbedaan mendasar daripada 2 agama Kristen dan Kristen Katolik. Ada agama Hindu. Agama Hindu menyembah 3 Tuhan. Iya, Dewa Wisnu, Dewa Shiva, sama satu lagi Dewa Brahma. Brahma. Ada 3 dewa disembah. Yang Bu Erni bilang betul, mereka ada menyebut Sang Hyang Widiwasa. Nah, ini merupakan kalau mereka bilang bukan Tuhan, tapi mereka bilang yang 3 ini disebut Tuhan ataupun dewa. Jadi mereka sembahnya kadang-kadang ada yang bilang sembah Sang Hyang Widiwasa, tapi mereka juga menyembah dewa. Dan dewa-dewa ini bisa masuk ke dalam orang ataupun makhluk lain. Dia masuk ke dalam gajah, namanya Ganesha. Dia masuk ke dalam monyet, namanya Hanuman. Jangan melihat seseorang di sini ya. ada yang masuk ke seorang dewi, namanya Dewi Kuan Im. Nah, ini juga ajaran Hindu dan memang agama-agama ini menyembah banyak Tuhan. Ada agama Persia yang menyembah 2 Tuhan, yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Jadi katanya, kenapa dunia ini hancur? Karena 2 Tuhan ini selalu bertengkar. Nah, agama satu-satunya yang menyembah 1 Tuhan itu hanya agama tauhid, yaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Makanya pengarang memulai dengan alhamdulillahil munfaridi bil ijadi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibadi. Dan bermula rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Nabi Muhammad afdalil ibad, yang beliau adalah seafdal-afdal hamba. Kenapa afdali? Karena dia naat kepada Muhammadin, merupakan sifat daripada Muhammadin. Muhammad yang seafdal-afdal hamba. Jadi yang keluar duluan mungkin nanti nggak dapat hadiah. Disimak nanti dapat ya. Jadi betul disampaikan tadi oleh Bapak, kalau dia sudah masuk alif lam, maka di belakangnya tidak boleh lagi tanwin. Karena memang alif lam itu adalah mana ataupun pencegah daripada tanwin. Jadi nggak mungkin afdalil ibadin, karena sudah masuk alif lam maka tidak boleh lagi tanwin. Kalau misalnya memang di belakang ada lagi mudhaf ilaih, artinya ada ditambahkan ibadina misalnya.
nggak mungkin juga masuk alif lam. Ini tadi kaidah yang disampaikan oleh Bapak, dan luar biasa ternyata pemahaman Bapak levelnya jauh di atas kita semua, dan luar biasa. Saya bangga RRI Luxua dipimpin oleh Pak Zalal Musa ini. Mudah-mudahan tetap bertahan di sini Pak ya, jangan pulang dulu ke Lampung Pak. Udah saya amin ya. Ya kan tadi udah bilang ada doanya cari istri 2. Jadi kan enggak apa-apa kalau mandi istri 1 ya Pak ya. Wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad, dan selawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabatnya. Siapa itu keluarga dan sahabatnya? Pemilik bahjah. Bahjah itu kebaikan. War rasyad di sini di dalam diartikan dalam ail hasan, artinya kebaikan. Kama fil qamus, seperti di kamus. War rasyad, rasyad ini petunjuk. Jadi sahabat-sahabat Rasul itu punya banyak kebaikan dan banyak petunjuk. Salah satu petunjuk yang paling diamalkan oleh keluarga Rasulullah itu yaitu dalam Al-Quran. Makanya rata-rata seluruh sahabat dan keluarga Rasul rata-rata hufat, penghafal Al-Quran. Dan diharapkan kita semua di sini dapat menghafal juga Al-Quran. Dengan bagaimana cara gampangnya? Dengan takrir, dengan mengulang-ulang. Jadi persis seperti Bapak sampaikan tadi, misalnya hari ini ngafal wal fajri, mau ngafal surat Al-Fajr. Cara gampangnya setiap sholat kita bacakan itu, bacakan ayat Al-Quran. Tapi Ustadz, saya nggak pernah jadi imam, nggak pernah dapat kesempatan jadi imam nih. Sekali-kali dapat kesempatan jadi imam duhur gitu, terpaksa kan baca juga Al-Quran. Nggak mesti. Jadi kalau sholat yang diam pun, sholat duhur, sholat asar bisa dibaca juga sendiri. Apa yang kita baca di Al-Quran hari ini, misalnya Yasin tadi kita baca, ayat kita nantinya bacakan Yasin. Sebisa kita 7 ayat kah, 8 ayat kah, 10 ayat kah dibacakan dalam sholat kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengulang kita. Oh, mau cepat lagi baca Al-Quran, supaya cepat bagaimana? Gunakan waktu gampang hafal Al-Quran, yaitu di waktu pagi. Jadi waktu dari jam sepertiga malam itu, dari jam 3 sampai sekitar jam 8 pagi itu paling gampang kita menghafal Al-Quran, karena memang otak kita baru fresh, belum masuk yang lain. Dan pernah saya sampaikan juga kemarin, cara gampang menghafal Al-Quran lagi yaitu dengan cara memposisikan otak kita. Jadi korteks kita bagian depan otak kita tuh adalah yang menghafal bagian kanan depan, jadi di bagian sini. Sehingga untuk kita cepat menghafal Al-Quran biar bisa jadi hafid seperti Ustaz Ian Bakhtiar ini, hafalnya dengan cara tangan kita diangkat sehingga mushaf ini sejajar dengan mata kanan kita. Jadi posisinya di sini, cara melihat Al-Quran agar cepat hafal. Jauh lebih cepat daripada di sini. Kalau kita taruh Al-Quran di sini, maka pikiran kita akan lebih cepat melupakan apa yang kita baca sekarang. Apalagi kalau kita melihatnya dengan sebelah kiri. Makanya orang yang berusaha mengingat sesuatu, perhatikan ekor matanya nanti pas wawancara atau ngomong sama orang. Pas kita tanya, Pak, Bapak dulu SD di mana ya? Perhatikan kalau dia berusaha mengingat memori itu, ataupun Pak, nama pacar Bapak pertama siapa ya Pak ya? Kalau dia berusaha mengingat, mata dia akan bergerak ke arah kanan atas. Dan ini posisi memori memang yang diambil. Kecuali dia mau lupakan, alah lupain aja lah, saya mau cari yang lain sekarang. Jadi kebetulan malah kesengsem sama penyiar RRI-nya. Jadi kamu bicarain masalah mantan. Nah, ini posisi kita menghafal Al-Quran yang paling gampang. Dan lagi perbanyak minum air putih. Selebihnya jangan tidur lewat waktu Isya. Ini upayakan setelah sholat Isya itu, maksudnya jangan lama setelah itu tidur terus. Jadi jangan sampai begadang malam. Jangan sampai kita begadang itu sampai jam 10, jam 12, jam 1 baru tidur. Hafalan kita akan cepat rusak. Kalau mau cepat terjaga hafalannya, habis waktu sholat Isya jangan main-main kecuali ada sesuatu yang penting. Tidur terus, besok pagi jam 3 mulai lagi hafalan. Jadi ini cara cepat untuk menghafal Al-Quran. Jadi banyak kita menghafal Al-Quran sehingga sulit terhafal kalau kita ganti-ganti mushaf. Hari ini baca Yasin, cetakannya ini. Besok baca lagi, cetakannya lain lagi. Paling gampang kata Bapak yang nggak ganti-ganti HP kita sendiri. HP kan sama kita sendiri. Jadi kita punya program apa misalnya yang sering kita gunakan membaca pakai ini. Apalagi ada bookmark atau penandanya. Hari ini kita baca sampai di sini. Jadi nggak perlu habis baca Al-Quran ini, aduh kena jam siaran, pakai ludah lagi, tandain ataupun balik. Nah ini nggak perlu pakai ludah. Kok tahu pakai ludah? Jadi nggak perlu
Ataupun ya ada pakai not, nggak perlu juga pakai ini, pakai notnya, ataupun nggak boleh anti goresnya di plotek misalnya kan, ditandain. Udah sampai hari ini. Kalau di kertas bisa, anti gores nggak usah juga ditandain hari ini, karena besok kita tutup ganti lagi, hilang lagi deh. Jadi mudah-mudahan dengan ajang seperti ini kita terus bisa membumikan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita bisa menyerupai keluarga dan sahabat Rasul yang ulil bahjati warasyad, yaitu pemilik bahjah kebaikan dan rasyad dan petunjuk. Wa ba'du, dan setelah itu fayaqulul abdul faqiru ila rahmati rabbihil muta'ali, berkatalah hamba yang fakir, arti fakir ini berhajat. Jadi kalau orang pengarang-pengarang zaman dahulu nggak ada yang sombong, rata-rata semuanya menganggap diri al-hakir, al-fakir. Al-hakir itu orang yang hina, al-fakir itu orang yang berhajat. Berhajat kepada apa? Ila rahmati rabbihi. Jadi bukan berhajat sumbangan, tapi berhajat kepada rahmat Tuhan. Kadang-kadang orang berhajat juga, orang fakir miskin itu kan berhajat juga, berhajat ini apa, minta sumbangan di simpang lampu merah misalnya, berdiri minta sumbangan. Kadang-kadang ada yang sampai ngetok kaca tuh. Jadi saya kadang-kadang kalau ngetok kaca, kadang-kadang ada yang saya kasih kalau minta yang sopan. Tapi ada kemarin pas ngetok kaca malah saya nggak kasih dan saya marah. Kenapa itu? Karena yang diketok kaca helm. Kebetulan saya lagi pas naik Honda pula kemarin. Kaca helm, saya kok naik mobil diketok kaca mobil nggak apa-apa. Saya buka. Ini naik Honda pula kayak kaca helm diketok kaca helm. Jadi itu nggak kacamata. Jadi kalau itu fakir ya memang gila jauh. Jadi kalau memang berhajat kepada rahmat Tuhan itu jauh lebih bagus. Al-Muta'ali, rahmat Tuhan yang tinggi. Siapa nama beliau? Pengarang kitab ini Muhammad bin Syafi'i. Muhammad nama beliau, anak Syafi'i. Al-Fuddali, tinggalnya di Fuddali. Asy-Syafi'i, yang Fuddali ini juga bermazhab Syafi'i. Jadi orang dulu itu suka dengan nama-nama Muhammad, dengan Syafi'i, dengan nama-nama ulama, dengan nama-nama Nabi. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, al ulama ummati kal anbiya ibani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi di Bani Israel. Jadi derajatnya sama. Jadi pernah suatu ketika Imam Ghazali bermimpi, ini ceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau bermimpi jumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah saat itu sedang berbincang-bincang, ngobrol, ngobrolan pagi tentang iman itu. Jadi beliau ngobrol, Nabi Musa komplain, wahai Muhammad, aku pernah dengar sebuah hadis yang kau ucapkan, ulama umatku sama seperti nabi di Bani Israel. Hebat kali kau ya, maksudnya. Kok bisa ulama di tempat kamu tuh sama dengan nabi? Levelnya jauh kali. Apakah separah itu nabi-nabi di tempatku sehingga kok ulama kamu kok bisa hebat sekali? Iya, kata Rasulullah. Memang ulama-ulama nanti di umatku itu semuanya pada hebat-hebat dan levelnya sama dengan level nabi di tempat kamu. Lalu Nabi Musa nanya, kalau gitu coba contohkan satu orang ulama di antara umatmu yang seperti nabi di tempatku. Di saat itu Rasulullah memanggil Imam Ghazali, karena memang ceritanya di mimpi Imam Ghazali. Kalau cerita di mimpi Bang Aldo, mungkin Bang Aldo yang dipanggil ya. Jadi ini karena di mimpi Imam Ghazali, beliau yang dipanggil. Imam Ghazali sini dulu. Dari tadi ngintip gitu di balik tembok sini. Ketahuan sama Rasul, dipanggil. Dia kata Rasul, ini contoh barang ulama yang sama levelnya dengan Nabi di zamanmu. Jadi kata Nabi Musa, oke, kalau gitu kita coba wawancara di Pro 2. Enggak, saat itu belum ada Pro 2. Jadi begitu diwawancara Nabi Musa, pertama tanyaannya, what's your name? Siapa namamu? Siapa namamu? Dan itu pertanyaan pertama yang dijawab sangat elegan oleh Imam Ghazali. Namaku adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, sampai 7 kali keturunan dia Muhammad namanya. Rupanya nama lain itu gelar. Jadi nama aslinya Muhammad. Jadi nama dasarnya itu Muhammad. Kalaupun misalnya Aldo Numero itu cuma nama panggilan di radio, nama sendirinya beda ya. Aslinya Muhammad. Aslinya Muhammad juga. Jadi Muhammad bin Muhammad, sampai Nabi Musa heran. Kenapa kamu panjang sekali namanya, kok nama kakek-kakek semua Muhammad? Kami semua keturunan yang cinta kepada Nabi Muhammad. Luar biasa. Pertama memang level kecintaan kepada Rasul itu turun-temurun ke anak cucu. Jadi bukan hanya kemiskinan yang turun angkanya, ke anak cucu maksudnya turun miskinnya. Tapi
nama Muhammad juga turun-temurun kepada anak-anaknya. Lalu Nabi Musa komplain, kamu itu terlalu banyak ngoceh ya, terlalu banyak ngomong. Saya nanyanya satu, kenapa kamu jawab panjang? Saya nanyanya siapa namamu? Kenapa kamu jelaskan sampai nama kakekmu? Saya kan nggak tanya sampai nama kakek buyutmu. Emang kamu kayak 7 keturunan? Saya perlu tahu keturunan kamu 7-7-nya? Enggak kan? Jadi kamu itu orangnya terlalu banyak ngomong, kata Musa. Apa juga kamu hebat sekali. Lalu Imam Ghazali berkata, kalaupun saya salah, wahai Nabi Musa, hari ini saya siap minta maaf. Apakah engkau maafkan? Oke, saya maafkan, kata Musa. Tapi engkau pernah salah kepada Allah dan engkau belum minta maaf. Saya tahu itu. Loh, memangnya saya salah apa, kata Nabi Musa? Kamu nggak ingat dalam surat Thaha Allah pernah bertanya kepadamu. Jadi dalam Nabi Musa pernah berwawancara dengan Allah dalam surat Thaha. Di situ diceritakan tentang bagaimana Nabi Musa pertama berjumpa dengan Allah. Karena Nabi Musa itu kan kalimullah, bisa berjumpa dengan Allah. Nah, begitu berjumpa dengan Nabi Musa, Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tangan kananmu, hai Musa? Nabi Musa saat itu kan turun gunung. Beliau tahu kan ceritanya, beliau saat itu lari dari Fir'aun karena beliau ketahuan akan membuat kudeta kepada Fir'aun. Fir'aun sudah curiga dari waktu kecil Nabi Musa, waktu disuruh pilih emas sama pilih api, memang pilih api. Saat itu sampai dimakan, sampai lidahnya jadi terbakar dan tidak fasih berucap apapun. Tapi ketahuan terakhir saat Nabi Musa memimpin Bani Israel mau menyerang Fir'aun. Makanya beliau lari menyelamatkan diri. Saat beliau lari terlantar di pegunungan, tidak tahu apa-apa, tidak tahu makan apa, berjumpa dengan 2 anak gadis Nabi Syu'ib. Beliau jatuh cinta, falling in love bahasa Acehnya. Jadi begitu jatuh cinta, beliau ingin menikah dengan anak Nabi Syu'ib. Tapi saat itu beliau disuruh kerja. Kamu kerja apa? Kontraktor kah, PNS kah, atau PBPNS? Zaman itu udah ada. Pekerjaan kan yang utama, Pak. Makanya begitu ditanya, Nabi Musa ternyata saat itu pengangguran. Ya, oke lah kalau gitu. Kita angkat, kita rekrut sebagai karyawan. Karyawannya Nabi Syu'ib. Tugas kamu apa? Menggembala kambing saya. Jadi aku bukan si gembala sapi, tapi ini si gembala kambing. Jadi beliau mengembala kambing pakai tongkat. Nah, begitu ditanya sama Allah kan, begitu dipanggil oleh Allah, di sini kan nampak api nih di lembah. Beliau turun ke lembah itu mendekati api ini. Lalu di situ keluar suara. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa di tangan kananmu, hai Musa? Nabi Musa menjawab, hiya asaya, ini tongkatku yang aku gunakan untuk mengambil rumput saat untuk kambing. Kambing kan makannya di bawah, ada rumput yang panjang, diambilnya pakai tongkat. Dan aku bertelekan kepadanya. Dan aku gunakan untuk keperluan yang lain. Aku jalan supaya nggak jatuh pakai ini. Dan aku gunakan keperluan lain pakai ini. Terus apa salahku, kata Nabi Musa? Emang iya itu ada di surat Thaha. Terus salahku apa? Allah nanyanya apa tadi? Kan satu. Apa itu di tanganmu, wahai Musa? Kenapa kamu nggak cuma jawab tongkat saja? Kenapa kamu malah explain, malah menjelaskan ini tongkat yang kugunakan untuk ini, kegunaannya ini apa? Aqua ini dicetak di segini bersihnya 220 mil. Kan saya tanya cuman apa ini? Panjang itu lebar, apa? ya? Panjang lebar. Penyiar biasa itu. Penyiar biasanya. Iya, jadi memang orang seperti ini yang menjelaskan secara detail, mendeskripsikan suatu bentuk. Lalu saat itu Nabi Musa membela diri, bukan dengan karate, taekwondo ataupun ya jujitsu, tapi beliau membela diri dengan argumen, saya saat itu sedang bercakap-cakap, berkata-kata siaran dengan Allah, sedang ngomong dengan Allah, dan saya cinta pada Allah. Karena saya cinta dengan Allah, saya banyak ngobrol. Kita kan gitu, kalau pas suka dengan seseorang kita jadi banyak ngobrol. Jadi seperti nanya, udah maam belum dek, kan gitu, sering nanya gitu. Udah maem tiang belum ya? Siangnya pun jadi tiang dia kan. Jadi memang lagi cantik ya, pengen dimanja deh. Jadi karena kita suka dengan seseorang,
kita lebih banyak ngobrol. Saya suka dengan Allah dan itu kali pertama saya dapat kesempatan ngomong dengan Allah. Jadi saya gunakan kesempatan itu. Pak, gimana Pak? Tinggal di mana Pak? Asalnya dari mana? Jadi karena kita suka, senang, kita suka ngobrol. Nabi Musa mengargumenkan sebenarnya saya itu menjelaskan panjang lebar karena itu. Emang ditanya sebiji, tapi saya jelaskan panjang karena saya cinta kepada Allah. Lalu Imam Ghazali berkata, saya pun begitu wahai Nabi Musa. Engkau salah seorang idolaku. Ada aku tempel postermu di samping poster MU. Jadi di kamar di kamarnya sudah ditempel. Saking jadi idolanya Nabi Musa, saya idola sekali. Kemudian hari ini kita berjumpa di alam mimpi. Makanya begitu engkau tanya namaku siapa, aku jelaskan panjang lebar, aku jelaskan sampai ke nenek-nenek buyutku. Nah, saat itulah Nabi Musa menjawab, betul, sadaqta ya Rasulullah, betul engkau ya Rasulullah. Memang ini karakter orang-orang yang memang seperti Nabi, bahkan selevel dengan aku, gitu kata Nabi Musa. Luar biasa. Ini cerita kita tentang penamaan Muhammad dan Syafi'i. Qad sa'alani ba'dul ikhwan, telah menanyakan kepadaku oleh sebagian sahabat-sahabatku an u'allifa risalatan, bahwa aku mengarang sebuah risalah fit tauhidi, dalam sebuah ilmu tauhid. Fa ajabtuhu ila dzalika, maka aku mengabulkan kepada demikian. Nahyan nahwal alamati Syekhus Sanusi, mencontoh ataupun mengikuti bagi nahwu. Nahyan ini artinya nahwu, seperti seumpama al-alamah, yaitu orang yang paling alim, Syekh Sanusi, fit takriril barahin, pada kitab takriril barahin, ghairu anni, selain daripadaku, ataitu bid dalil, aku menjelaskan lagi dengan dalil. Jadi kalau Syekh Sanusi dalam kitab takriril barahin, beliau tidak menjelaskan dalil. Saya di sini menjelaskan dalil karena sudah banyak pertanyaan, permintaan bahwa saya mengarang kitab. Bijadibil badlul, di samping madlul, di samping yang dijelaskan. Wazidtuhu tawdihan di ilmi, dan aku tambahkan sebagai penjelasan bagi ilmuku, bikusuri hadat talibi, karena pendeknya, karena rendahnya, karena bodohnya penuntut-penuntut ini. Fajaat bihamdillahi ta'ala, maka datanglah dengan memuji kepada Allah, risalatun mufidatun, sebuah risalah yang berfaedah, wali takriri ma fiha majidatun, dan untuk mengulang apa yang dalamnya secara baik, secara benar. Wasammaituha kifayatal awami, dan aku namakan dia kifayatul awam, fima yajibu alaihim min ilmil kalam, pada yang wajib di atas mereka semua orang Islam daripada ilmu kalam ataupun ilmu tauhid. Wallahu ta'ala as'alu ayyam fa'abiha, dan wallaha ta'ala, dan akan Allah ta'ala, karena dia jadi maf'ul. Wallaha ta'ala as'alu, maf'ulnya duluan, kepada Allah ta'ala aku meminta, ayyam fa'abiha wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan Allah adalah penolongku dan sebaik-baik tempat aku berserah diri. I'lam annahu yajibu, ketahuilah bahwa sesungguhnya wajib di atas setiap ala kulli muslimin ayya'rifa, bahwa mengetahui khamsina akidatan, bahwa mengetahui 50 akidah. Wa kullu akidatin yajibu alaihi ayya'rifalaha, dan setiap akidah wajib di atasnya orang Islam bahwa mengetahui baginya dalilan ijmaliyan atau tafsilian, dalil yang ijmali ataupun tafsili. Nah, dalam kitab ini kita nanti akan belajar akidah 50. Nah, jadi ini sengaja dibeli karena akidah 50, jadi hadiahnya ada 5 di sini. Nggak 50 karena harganya 10.000. Jadi 20.000 jadi. Jadi ini kita akan coba bagikan karena ini namanya pretest sebelum kita masuk ke sana. Kalau memang sudah ngerti semua, ngapain kita belajar lagi, langsung shadaqallahul adzim, selesai kan. Jadi kita mau tanya semua pengunjung hari ini, semua pendengar hari ini, kita mau tanya kisi-kisi ataupun pengetahuan dasarnya tentang akidah 50 ini. Nah, jadi pertanyaan pertama, saya jelaskan dulu akidah 50 itu apa. Jadi sebelum saya bertanya, saya jelaskan dulu akidah 50 itu apa. Nanti di depan ada juga, tapi karena ini mau masuk sesi pertanyaan, jadi saya buka bocoran satu dulu. Jadi hadiahnya satu untuk saya. Jadi akidah 50 itu adalah penjumlahan daripada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil bagi para rasul, dan 1 sifat jaiz bagi para rasul. Oh, gampang itu. Gampang kan? Nah, jadi tapi sebelum dijawab ada syarat. Yang pertama, yang jawab sudah tahu sekali nggak boleh jawab lagi. Yang kedua, ini tidak berlaku untuk direktur RRI.
Jadi harus bagi. Jadi Padahal saya bisa dapat 2 itu. takut diborong semua nanti ya. Jadi pas bilang masuk Pak Eko pula Brazil kan. Tahu langsung buka baju pula di sini kan enak Pak ya buka baju. Ya. Oke, pertanyaannya berarti ini dibagi. Saya tanya pertama dari 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, siapa yang tahu tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu, disaksikan oleh juri. Baru setelah itu diputuskan siapa yang bisa yang boleh menjawab. Nah, oke, siapa yang bisa jawab? 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, 20. Ya, betul. Ya. Ada lain? Ada lain? Ada lain? Ada lain? Gak ada ya, langsung aja. Aja. Siapa dulu? Siapa? Iya, Pak ya. Iya. Yang kuat, coba. Ya. Ini jurinya. Silakan, Pak. Wujud beda bapak mukhalatul hadis yang binafsi berat iradat ilmu hanya sama bahasa malam hadirun ayyun. Iya. Ada yang bisa menyempurnakan? Ada yang bisa menyempurnakan? Tadi Pak Direktur sudah senyum-senyum nih. Udah senyum-senyum Pak Kepala RI tentang bahwa ada yang tinggal-tinggal. Mungkin ada yang tahu, ada yang tinggal-tinggal. Tapi ada yang berani enggak? Ada yang berani enggak menyempurnakan? Untuk Ustaz yang Bahtiar karena sudah karena sudah berani silakan dipilih Pak, satu saja. Seperti istri cukup satu saja ya. Iya. Jadi ada yang bisa menyempurnakan? Karena udah dikasih kita kita lakukan aja. Ya, Allah wujud kidam bapa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar karunan muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Iya, luar biasa. Ya, nanti bisa diikuti. Tambah tadi ada yang tinggal ya? Apa yang tinggal? Kalam ya? Lumayan kalam. Ada niat tadi di sini ya. Sini tadi kalam ya. Iya. Kalau ini bisa ada emang bakatnya jadi penyanyi ya di sini. Asal jangan jadi penyakit aja. Ya, luar biasa. Silakan Pak, karena Bapak nyanyikan ambil aja satu Pak. Enggak apa-apa, ini banyak stok. Tadi bercanda. Karena dicurigai pertanyaan kedua nggak bisa jawab. Nah, Ini ada hampir hafal cuma nggak berani. Kamu yang berani. Iya, silakan nih Bapak nih langsung. Iya, silakan. Ini hak saya. Iya, silakan. Yang mana yang mau? Yang mana yang mau dipilih? 3.000. Jualannya dia. Iya, silakan. Ya, pertanyaan kedua. Sambungan tadi. Kok tadi sudah tahu sifat wajibnya, wujud artinya ada, mustahil apa? Nah, jadi kan sudah tahu kira-kira siapa yang hafal 20 sifat mustahil bagi Allah. Oh, kalau misalnya nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga boleh. Ya, Pak Nasrullah mungkin sudah ini karena memang kalau bahasa Arabnya pada nggak tahu nih, wujud lawannya Adam. Ya kan? Kidam lawannya hudus. Baka lawannya fana, capek ngafalnya. Siapa yang tahu artinya dalam bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Aceh juga boleh, bahasa Takengon jangan karena saya nggak hafal. Ya silakan Pak Rasul. Luar biasa ini. Udah itu luar biasa. Yang pertama tiada, yang kedua nggak terurut nggak apa-apa, ya. Karena nanti kalau emang nggak berurut kita panggil tukang urut lagi. Itu yang urutkan maksudnya. yang kedua berbilang-bilang mati jujur
Ya, ya nggak apa-apa. Silakan Pak. Ini penting semangatnya dulu. Silakan Pak, ambil aja nggak apa-apa. Jadi bisa ditiru yang lain ya. Kalau kira-kira nggak bisa jawab, berarti semangat dulu. Karena tadi kan ada yang teringat ke jujur. Apakah jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, ataupun memang teringat tadi pagi mungkin sarapan jujur kacang hijau mungkin. Ya. Oh tuh bubur. Ya luar biasa. Jadi semangatnya perlu kita tiru. Nah, kita masuk dulu ke sifat yang wajib bagi para rasul. Ada 4 gitu. Nah, kira-kira apa? Siapa yang mau? Siapa yang berani? Ayo maju, jangan malu-malu. Silakan Bu. Iya. Silakan Bu. Iya, pas sekali Bu. Sidik. Iya. Iya, luar biasa. Silakan Bu, maju Bu. Jadi nggak sia-sia jadi ya. Ayo maju-maju, jangan malu-malu ya. Silakan. Iya, Jumat Barokah. Silakan Bu. Dipilih ya. Iya, biasa. Bulan depan umroh. Bulan depan umrah dia ya. Tapi langsung diundinya di Mekah langsung. Jadi dia langsung berangkat umrah yuk. Saya tunggu di sana ya. Oke. Ini ada satu lagi hadiahnya. Jadi saya tanya yang kebalikan ataupun yang mustahil bagi para rasul. Tadi kan sudah sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, kalau tahu bahasa Arabnya silahkan. Kalau nggak tahu bahasa Arab, bahasa Inggris juga boleh. Ya. Sidik lawannya apa? Kizib. Ya, kan sudah dibuka tuh satu. Tinggal 3 lagi. Bahasa Inggrisnya apa? Asal jangan itu aja, tidak kan? Iya. Tidak amanah, tidak kotoran. Iya. Itu mau lawan nih? Mau lawan kita kalau kayak gitu Pak. Enak di bahasa Indonesia. Ada dibalik-balik. Ayo ada. Iya, siapa? Ayo silakan. Iya, enggak apa-apa. Maju aja atau ya sebutkan terus enggak apa. Nah, betul tuh. Iya, pakai bahasa Inggris. Iya. Fatana cerdik, clever, lawannya stupid. Ya, misalnya bahasa Inggris juga boleh. Iya, ya, silakan. Gimana? Baca terus. Ayo. Silakan. Ayo, mau. Ayo nih. Ya, Una, silakan Una. Enggak apa-apa. Satu. Satu. Bodoh. Bohong. Terus. Apa lagi? Satu lagi. Iyalah, bohong tadi betul. Bodoh, khianat kan belum ada bohongnya. Iya. Silakan Una. Terus saya antarin nih. Enggak sekalian sama piring kuenya sekalian nih. Enggak berani dia ambil tadi. Silakan Una. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, memang luar biasa. Itu ada ya, coba berkah. Jadi kizib, khianat, kitman, balada. Sidik artinya benar, kizib artinya bohong atau dusta. Amanah lawannya khianat. Amanah diberikan amanah artinya kepercayaan, khianat menyembunyikan kepercayaan ataupun tidak melaksanakan kepercayaan. Seperti calon-calon legislatif ataupun apa, mungkin kita harapkan jangan ada yang khianat, jangan ada dusta di antara kita janji-janjinya. Habis itu kitman menyembunyikan. Jadi tablik itu menyampaikan seperti RRI ini menyampaikan semua. Kitman itu menyembunyikan. Jadi sebenarnya saya tahu sih trik-trik untuk lepas dari narkoba, tapi saya nggak mau kasih tahu lah sama pendengar semuanya. Jadi biar saya aja yang pinter sendiri. Itu kitman menyembunyikan, dan itu mustahil pada Rasul. Satu lagi balada ataupun bodoh. Jadi sifat yang jais ada yang bisa, tapi hadiahnya nggak lagi, hadiah kue aja ya. Ya, kita ketahui bersama sifat yang jais pada Allah, yaitu Allah boleh menciptakan sesuatu dan boleh meninggalkan penciptaan kita. Semua sesuatu. Jadi hari ini kita ada pun boleh ada, boleh tiada. Anak kita, mohon maaf, ada kita yang belum dikaruniai anak, itu artinya tanda-tanda penciptaan bahwa memang Allah boleh ciptakan anak untuk kita, boleh tidak berikan anak untuk kita. Jodoh pun begitu, Allah boleh berikan jodoh kepada kita, boleh juga tidak berikan jodoh kepada kita. Ada yang mungkin jodohnya sampai sekarang baru lahir, kitanya udah umur berapa jadinya, jadi juga kapan nunggunya.
Gitu juga dengan yang jaiz pada Rasul, yaitu bersifat dengan sifat-sifat manusia yang tidak mengurangi muruah ataupun kehormatan Rasul. Rasulullah boleh sakit, boleh beristri, boleh makan, boleh minum. Jadi Rasul itu juga manusia seperti kita, tapi punya sifat kelebihan lainnya. Jadi itu sifat jaiz. Dan ini merupakan rangkuman dari pengajian kita ke depan. Nanti kita akan bahas semuanya, karena nanti kita akan cerita bahwa sebenarnya kita itu wajib tahu semua akidah 50 dengan dalilnya. Jadi nggak boleh cuma tahu wujud kidam baka saja, tapi harus tahu wujud itu adanya Allah. Kenapa Allah ada? Tandanya apa? Dalilnya apa? Boleh dalil akli, boleh dalil nakli. Secara akal kita apa? Ayatnya apa? Jadi harus tahu. Kalau enggak kita nggak bisa dafa. Contoh tadi yang disebut oleh Ustaz Dian Bakhtiar tadi, Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi setiap yang kita lihat ada pada makhluk, pastinya itu tidak ada pada Allah. Ya. Makhluk duduk, pastinya Allah tidak duduk. Makhluk punya mata, pastinya Allah tidak punya mata. Makhluk punya tangan, pastinya Allah tidak punya tangan. Terus apakah Allah tidak sempurna? Tidak. Mobil sempurna tanpa tangan. Karena kesempurnaan itu bukan harus seperti kita. Jadi kesempurnaan itu Allah pemilik kita, pencipta kita, dan tidak sama seperti kita, karena memang kita ini adalah makhluk yang memang serba kekurangan. Jadinya kalau Allah pun berfirman dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bukan tangan seperti ini. Jadi ulama di sini beda pendapat, ada yang mengatakan tangan bukan seperti ini, ada yang mengatakan tangan itu ditakwilkan dengan kekuasaan. Jadi tidak boleh menyamakan musyabbihah. Dan ini mohon maaf adalah fenomena yang terjadi sekarang. Di Lusmawai mungkin nanti RRI sering membahas ini. Fenomena yang terjadi sekarang di Lusmawai dan Indonesia. Jadi memang kita takutkan sekali ada kelompok-kelompok yang menamakan diri macam-macam namanya. Tapi intinya mereka mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk ataupun musyabbihah. Jadi tanda-tandanya yang paling gampang, mereka membuat Allah itu sama seperti manusia, supaya gampang kita pahami. Nah mereka kalau di Facebook, saya semalam baru lihat, saya kepengen bergabung dengan banyak grup. Coba search aja grup dakwah. Nah di situ ada dakwah Ahlus Sunnah. Jadi bedanya kalau kita tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita suka jamaah, tapi mereka Ahlus Sunnah saja. Coba saja bergabung, mereka akan keluarkan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Jadi contohnya ini ada screenshot dari yang saya ini kemarin, dan ini bahaya sekali bagi kita semua yang beragama Islam. Contoh grup dakwah Salam Sunnah. Contoh grup ini. Silakan jawab pertanyaan ini dari admin. Hal ini akan membantu admin meninjau permintaan keanggotaan dan hanya admin yang bisa melihat jawaban Anda. Pertama, apa niat dan tujuan Anda masuk dalam grup ini? Kita jawab. Saya jawab untuk belajar agama Islam. Pertanyaan kedua, Imam Syafi'i yakin Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Bagaimana menurut Anda? Imam Syafi'i mengajarkan ilmu fikih. Tapi mereka mengatakan Imam Syafi'i mengatakan Allah duduk di atas arasy. Kalau kita menjawab iya, baru boleh kita masuk. Kalau kita menjawab tidak yakin, kita nggak bisa masuk. Kiai Haji Idrus Ramli menyebut tahlilan 7 harian mayat itu adalah bid'ah mungkarah. Padahal Kiai Idrus Ramli adalah ulama aswaja, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan kemarin bersama saya. Dan itu budaya Hindu, bukan Islam. Bagaimana menurut Anda? Ini pertanyaan-pertanyaan jebakan. Jadi ada grup dakwah sunnah. Pertanyaannya, kenapa umat Islam dilarang melakukan bid'ah dalam ibadah? Yang kedua, sebutkan 2 syarat diterima amal ibadah. Ketiga, apa tujuan Anda masuk grup dakwah ini? Tapi ada yang paling parah, namanya grup dakwah tauhid dan sunnah. Pertanyaan langsung, silakan bacakan Pak pertanyaannya. Di manakah Allah? Ya. Pertanyaannya langsung, di manakah Allah? Sedangkan Allah tidak bertempat. Di mana itu hanya boleh disebutkan untuk benda yang memiliki tempat. Kita belajar ini dalam sistem wawancara ya Pak Rasulullah. Ada 5W tambah 1H. What, where, when. Kita belajar itu. Jadi di mana itu where. Di mana itu untuk pernyataan yang punya satu tempat. Kalau dia tidak satu tempat, nggak perlu. Jadi misalnya gini.
Kita tanya misalnya kue, di manakah kue itu? Boleh, karena kue memiliki tempat. Udara saja yang tidak bertempat, kita tidak bisa saja. Di manakah udara itu? Ataupun kita tanya, di mana otak Anda? Memang kamu nggak punya otak. Kalau beli otak di Nanak Duo ada dijual. Jadi ternyata ini bukan bagaimana menjawabnya, tapi pertanyaannya sudah salah. Karena pertanyaan itu tidak mungkin ditujukan kepada Allah yang tidak bertempat. Kok tanya di mana tempatnya? Jadi pertanyaan ini, ataupun kita tanya, di mana nama Anda? Kita wawancara sama orang nih, di mana nama Anda? Nama itu kan tidak perlu tempat. Maka pertanyaan-pertanyaan ini yang salah. Nah, ini yang sering terjadi sama kita. Kalau kita tidak paham ilmu tauhid, kita akan sulit menyembah Allah yang menciptakan kita. Oke, saya sudahi sampai di sini karena hampir pukul 10. Mungkin saya buka dulu sesi tanya jawab. Kalau ada kita tunggu instruksi dari Bapak. Ada kira-kira tanya jawab atau apa yang mau ditanyakan, atau mau minta lagi hadiah atau apa kayak ya, kita tutup sebentar. Baik, terima kasih. Saya kira karena waktu juga mungkin ada beberapa teman yang ingin melakukan tugas. Saya ada beberapa hal yang saya sampaikan sebelum kita tutup. Yang pertama terkait dengan Hari Bakti Radio. Besok kita akan libur tanggal merah Sabtu Minggu. Hari Senin masuk kerja. Hari Selasa itu mesti tanggal merah. Itu idealnya kita harus berada di RRI karena itu tanggal 11 September. Karena itu hari Selasa itu akan ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama adalah donor darah. Ya, nanti panitia donor darah saya minta bekerja mulai hari ini untuk mengundang dan meramaikan kegiatan itu pagi jam 8 sampai dengan selesai. Sore harinya kita akan syukuran dalam rangka Hari Bakti di RRI juga. Nanti dimulai pukul 14 ya, atau paling lambat pukul 15 habis asar. Semua saya minta hadir ya. Hormati Ustaz Gaul Ya. Saya panggil Ustaz Gaul ya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, teman-teman. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin